Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ramli Jumfar Hamonangan, uh, NIM 2334315, dengan jurusan Teknik Elektronika, Prodi Informatika, Fakultas Teknik. Oke, baik. Di sini saya akan menjelaskan rangkuman materi pengantar kewirausahaan oleh Bapak Dr. Hanif Al-Kadri. Oke, sebelum itu mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim untuk memulai rangkuman tersebut. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, baik. Wirausaha adalah sebuah perjalanan yang menuntut kesepian untuk memimpin diri sendiri. Dalam proses ini, seorang wirausahawan perlu memiliki keberanian untuk berpikir luas, mengubah cara pandang mereka untuk mencapai perubahan yang lebih besar. Mengubah perilaku saja tidaklah cukup. Perubahan besar mungkin memerlukan pergeseran pola pikir yang mendalam. Oke, konsep wirausaha. Seorang wirausahawan sejati tidak mencari jalan yang mudah atau menghindari tantangan. Mereka justru memulai dari awal dan mengembangkan usahanya dengan komitmen dan kerja keras. Pastinya ada kesulitan yang mereka langkahi. Tapi untuk mencapai kesuksesan itu perlulah semangat dan kerja keras. Oke, cara menghadapi kegagalan. Bagi seorang wirausahawan, kegagalan adalah hal biasa. Bagi mereka itu adalah sebagai perjalanan hidup mereka. Tapi orang itu menyadari bahwa kegagalan bukanlah suatu yang harus ditakuti, melainkan harus dihadapi dengan keteguhan dan untuk bangkit. Oke, ciri wirausahawan adalah seorang wirausahawan harus selalu kreatif, inovatif, dan berani mengambil inisiatif. Mereka terus berpikir kreatif dan berimajinasi terus-menerus, berupaya untuk menemukan cara untuk menghasilkan sesuatu yang baru, sesuatu yang bermanfaat, dan menciptakan peluang kerja bagi yang lain. Oke, tantangannya apa sih? Tantangan bagi anak muda dan mahasiswa. Banyak anak muda cenderung memilih untuk mencari pekerjaan lain daripada menciptakan lapangan pekerjaan itu sendiri. Hal ini disebabkan oleh persaingan yang cukup ketat, tantangan dan mulai usaha budaya masyarakat yang lebih mendorong menjadi pegawai, serta kurangnya pengalaman orang tua dalam bidang wirausahaan. Oke, kita mencoba analisis manfaat kewirausahaan untuk mahasiswa dan kampus. Oke, di dalam materi tersebut, manfaat untuk kewirausahaan di kampus ialah mata kuliah kewirausahaan bertujuan untuk mengubah pola pikir mahasiswa dari mentalitas instan menjadi lebih menghargai proses. Dengan cara ini, mereka akan lebih siap untuk menjadi pengusaha mandiri yang dapat menciptakan lapangan pekerjaan. Oke, di sini ada jenis-jenis wirausahaan menurut Insinyur Ciputra. Jadi ada 3 di sini, yaitu necessity entrepreneur, yaitu wirausaha yang muncul karena keterpaksaan. Yang kedua adalah replicative entrepreneur, yaitu wirausaha yang menirukan bisnis lain yang sedang tren. Yang ketiga yaitu innovative entrepreneur, yaitu wirausaha yang selalu kreatif dan inovatif dalam melihat peluang. Oke, di sini ada pentingnya pola pikir yang optimis. Wirausahawan harus memiliki pola pikir yang optimis. Jadi tersebut ada 3 yang membutuhkan hal ini, yaitu motivasi yang kuat, mindset yang tepat, tindakan yang nyata. Dengan prinsip ini, usaha yang sukses dan berkelanjutan dibangun dapat berjalan dengan baik. Oke, di sini kita ada kisah yang saya dapat, saya ambil yang tokoh terkenal seperti Mas Elon Musk. Pasti semua pada tahu dengan Elon Musk. Jadi Elon Musk itu lahir di Pretoria. Kita kembali ke latar belakangnya awalnya karir pada 1971. Sejak kecil, Mas Elon itu menunjukkan minat besar pada komputer dan teknologi di usia 12 tahun, dan menjual game komputer pertamanya yang dia buat sendiri seharga $500 pada usia 17 tahun.
Max pindah ke Amerika Serikat untuk melanjutkan pendidikannya, yang dimana dia mempelajari ekonomi dan fisika di Universitas Pennsylvania. Dalam memulai karir bisnis, Max atau disebut Mas Elon itu memutuskan untuk mengejar karir di bidang bisnis pada tahun 1995. Bersama saudara kembarnya yaitu Max, dia mendirikan Zip2, sebuah perusahaan software yang panduannya untuk surat kabar. Jadi dia membuat perusahaan software yang bernama Zip2 untuk beberapa surat kabar. Jadi setelah dia dapat penuh tantangan kerja keras, Zip2 dijual ke Compaq pada tahun 1999 dengan harga cukup fantastis $300 juta. Dari penjualan ini, Max memperoleh sekitar 22 juta yang kemudian diinvestasikan ke dalam bisnis berikutnya. Jadi lalu di sini Max juga atau disebut Mas Elon itu juga membuat PayPal, tapi dia ada kegagalan dan kesuksesan. Jadi Mas Elon kemudian mendirikan XCOM, sebuah perusahaan pembayaran online. Perusahaan ini digabung dengan Confidelity yang berubah menjadi PayPal, yang pasti semua orang tahu PayPal, sebuah aplikasi untuk pembayaran untuk visa luar negeri. PayPal ini mengalami konflik internal dan tantangan dan pengembangan teknologi. PayPal menjadi salah satu layanan pembayaran online paling populer pada tahun 2002. Paling populer loh. PayPal dijual ke Bay seharga 1, miliar dalam bentuk saham. Jadi bukan sebuah wujud opsiknya, namun sebuah sahamnya yang ia jual pada eBay, sebuah perusahaan. Jadi sahamnya itu dibeli eBay seharga 1, miliar dolar. Jadi Mas Elon juga mendapatkan sekitar 165 juta dari penjualan itu. Oke, kita melanjut ke SpaceX. Siapa yang tidak kenal dengan SpaceX, yang itu terbuat dari Mas Elon sendiri. Jadi Max atau disebut Mas Elon itu memulai SpaceX, Space Exploration Technologies Corp pada tahun 2002 dengan tujuan untuk mengurangi biaya perjalanan luar angkasa. Dan akhirnya dia akan memulai perjalanannya dari bulan sampai dengan hari ini katanya dia akan menjajah Mars. Tapi sebelum itu, pada awalnya banyak yang meragukan kemampuan untuk berhasil. Dan di industri ini karena kendala teknis, finansial, dan lain-lain, jadi peluncuran pertama SpaceX pada 2006 gagal. Diikuti oleh 2 kegagalan lainnya pada 2007 dan 2008. Dengan hanya 1 peluncuran yang tersisa sebelum kehabisan dana, SpaceX akhirnya berhasil meluncurkan roketnya yang bernama Falcon 1 ke orbit pada tahun 2008. Keberhasilan ini menarik perhatian NASA, yang kemudian memberikan kontrak 1,6 miliar kepada SpaceX untuk memasuk International Space Station atau disebut ISS. Oke. Jadi sekarang Mas Elon juga mengerjakan yang menghadapi tantangan otomotif yang bernama Tesla. Siapa yang tidak tahu mobil otomotif yang sudah paling terkenal dibilang mobil listrik. Pada tahun 2004, Musk bergabung dengan Tesla Motors, sebuah perusahaan mobil listrik yang baru berdiri sebagai ketua dewan. Tesla menghadapi banyak tantangan termasuk krisis keuangan, global, dan lain-lain. Sebagai ketua dewan, Tesla menghadapi banyak tantangan. Pada 2008, yang hampir membuatnya perusahaannya bangkrut. Max memutuskan untuk menginvestasikan sebagai besar kekayaannya ke dalam Tesla dan mengalih peran CEO. Meskipun menghadapi banyak rintangan termasuk skeptisme dan industri otomotif tradisional
Tesla berhasil meluncurkan Model S pada tahun 2012 yang diterima dan membuka jalan bagi kesuksesan perusahaan. Jadi kita bisa mengenalkan biografi Mas Elon ya. Jadi pelajaran yang kita ambil dari Mas Elon ini, ketahanan dan ketakutan dan visi jangka panjang dan investasi diri, berani mengambil risiko, itu yang diambil dari Mas Elon, yaitu pertama ketahanan dan ketakutan. Elon menunjukkan betapa pentingnya ketahanan dan menghadapi kegagalan. Dia mengalami banyak kegagalan dalam hidupnya, terutama di bagian SpaceX yang sangat rugi besar saat itu. Tapi dia terus maju, terus belajar, dan terus mengevaluasi kesalahan-kesalahannya. Yang kedua yaitu jangka panjangnya. Visi jangka panjangnya apa sih Mas Elon? Dia selalu memiliki visi jangka panjangnya untuk setiap perusahaan yang dia didirikan. Dia tidak hanya berfokus pada keuntungan, namun juga pada dampak jangka panjang dan inovasi dan teknologinya. Yang ketiga, investasi diri. Mas Elon tuh investasinya apa sih? Dia tidak takut untuk menginvestasikan uangnya sendiri dalam bisnisnya, menunjukkan keyakinan dan komitmennya yang mendalam terhadap visinya. Yang keempat, berani mengambil risiko. Banyak kesuksesan Max datang dari keberaniannya. Salah satunya adalah SpaceX. Kita sudah menceritakan bagaimana Elon Musk juga gagal terhadap SpaceX, tapi dia berani, dia menginvestasikan uangnya sampai dia bisa sukses di bidang teknologi maupun keuangan. Dengan ini, melalui ketakutan, keberanian mengambil risiko dan visi dan jangka panjang dari Mas Elon, kita bisa mendapatkan inspirasi untuk menghadapi tantangan dan perjalanan karir atau bisnis kita sendiri. Oke, sekian dari saya. Jika ada kesalahan kata, mohon maaf. Kepada Allah saya mohon ampun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.